ini perintah untuk Panglima Perang agar mempersiapkan prajurit untuk sebuah pertempuran. Besok saat fajar tiba, tentara Hastinapura akan menyerang kerajaan Wirata. Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Di Hastinapura, Destarasa curhat pada Bisma. Demi membahagiakan anak-anaknya, dia telah melakukan apapun yang anak-anaknya inginkan. Namun, jika perang ini akan membahayakan nyawa 100 anaknya, maka dia tidak ingin perang ini terjadi. Namun sayangnya, Duryodhana tetap kekeh menginginkan perang ini meskipun Destarasa tidak mengharapkannya terjadi perang. Keputusan apakah yang harus dia lakukan menyikapi perang ini? Keputusan apa yang harus kuambil? Bisma berkata, kau tidak pernah mengambil keputusan dalam hidupmu. Destarasa bagaikan kain yang tertiup angin, mengikuti kemana angin membawanya. Sampai pada akhirnya angin membawanya ke sebuah semak berduri sampai kain itu robek tercerai-berai. Destarasa memohon agar Bisma jangan berkata kasar seperti itu. Dia datang bukan sebagai raja melainkan sebagai keponakannya yang meminta nasihat. Waktu untuk memberikan nasihat sudah lama berlalu. Bisma berkata, waktu untuk memberikan nasihat sudah lama berlalu. Saran apakah yang harus dia berikan? Apakah saran untuk menjadikan Yudhistira menjadi raja di Hastinapura? Destarasa teringat waktu dulu Bisma menyarankan agar Yudhistira dijadikan sebagai pangeran mahkota. Namun dia membujuk Yudhistira agar tidak menerimanya. Dulu Bisma melarang membakar para Pandawa di Warnabrata. Namun Destarasa membiarkan Duryodhana melakukannya. Keluarga Paman Pandu akan jadi abu bersama dengan kenangannya. Dulu dia juga menyarankan agar para Pandawa dibiarkan hidup damai di Indraprastha. Namun Destarasa malah menyarankan agar Duryodhana menyerang Indraprastha supaya Duryodhana tidak bunuh diri. Bisma melarang mengadakan permainan dadu. Namun Destarasa mengambil keputusan agar permainan itu tetap dilakukan. Bahkan Bisma melarang Drupadi ditelanjangi di istana Hastinapura. Namun lagi dan lagi Destarasa meminta agar Drupadi mematuhi semua perintah Duryodhana. Dia harus mematuhinya. Bisma juga melarang mengirim Pandawa ke pengasingan dan memaksa mereka hidup dalam persembunyian. Namun Destarasa malah memerintahkan para Pandawa untuk melakukan pengasingan selama 12 tahun dan 1 tahun tambahan untuk bersembunyi. Destarasa hanya menangis mendengar semua ucapan Bisma yang kini menanyakan saran apa yang harus dia berikan. Apa saran yang harus aku berikan padamu? Destarasa mengakui bahwa dirinya telah melakukan banyak kesalahan. Dirinya telah buta sejak lahir. Ketakutan selalu mengelilinginya. Kesalahan dalam mengambil keputusan, apakah itu semua kesalahannya? Menjadi buta bukanlah keterbatasanmu, Destarastra. Bisma berkata, menjadi buta sejak lahir bukanlah keterbatasan. Menjadi buta pikiran adalah keterbatasan Destarastra. Dia tidak pernah menjadikan keterbatasan mengalahkannya. Kenapa kali ini Destarasa malah berpikir dirinya kurang dari orang lain? Kau sendiri yang mengatakannya. Destarastra dipengaruhi oleh orang lain dalam menjalankan kekuasaan. Destarastra mengingatkan Bisma bahwa ketika dirinya dinobatkan menjadi raja, Bisma percaya pada Widura. Bahwa orang yang buta sejak lahir tidak layak menjadi seorang raja. Bisma menjawab bahwa itu adalah tradisi di wilayah Arya. Widura dan juga Bisma tidak bersalah dalam hal itu. Keserakahan yang ada pada Destarastra untuk memerintah kerajaan dan menjadi penguasa telah merugikan negaranya saat ini. Destarastra tidak pernah menghormati tradisi. Itulah sebabnya hari ini seluruh wilayah Arya ada di ambang kehancuran. Ada di ambang kehancuran. Destarastra berkata, jika perang itu terjadi maka anak-anaknya akan mati. Namun jika perang itu tidak terjadi maka para Pandawa akan menghukum anak-anaknya dengan kematian. Bisma mengatakan, apakah nasihat untuk menghentikan perang bisa diterima oleh para Kurawa? Apakah Sangkuni akan membiarkan Destarasa mendamaikan konflik ini? Bisma meminta agar Destarasa menyuruh Sangkuni meninggalkan Hastinapura saat itu juga. Perintahkan Sangkuni dari Gandhara untuk meninggalkan Hastinapura sekarang juga. Sementara Sangkuni sedang membuat ukiran bulu merak seperti yang selalu Krishna gunakan di kepalanya.
Di sana, Raja Angga sedang membahas masalah strategi perang bersama Duryudana. Sangkuni pun mencela terhadap apa yang Raja Angga katakan terkait strategi mengalahkan Basudewa Krishna. Raja Angga sedikit tersinggung dengan berkata bahwa dia sudah berhasil mengalahkan banyak kerajaan dari 4 penjuru angin. Dia telah memenangkan lebih dari 300 pertempuran. Namun Sangkuni menanyakan apakah dia pernah bertempur langsung menghadapi Basudewa Krishna. Berapa banyak yang pernah berhadapan langsung dengan Basudewa Krishna? Sangkuni berkata bahwa Raja Angga mungkin tidak mengetahui bahwa Basudewa Krishna adalah musuh yang sangat tangguh. Duryudana berkata kenapa Sangkuni begitu takut pada Basudewa Krishna. Takut? Sangkuni mengatakan jika dia bukan takut, dia hanya tahu bahwa Basudewa Krishna memang sangat tangguh. Dia sangat cerdas dan juga berbahaya, sehingga seluruh pasukannya bahkan seluruh pasukan Duryudana bisa dimusnahkan olehnya sendiri di medan perang tanpa bantuan siapapun. Di medan perang, tanpa bantuan siapapun. Sebuah formasi pertempuran akan dipimpin langsung oleh Krishna, dan mereka akan menangkap Duryudana. Namun selama Sangkuni masih ada bersama Duryudana, maka sedikit pun Duryudana jangan khawatir. Karena Sangkuni akan selalu berusaha memikirkan cara menghindari Basudewa Krishna. Tiba-tiba datanglah Perdana Menteri Widura. Tanpa mereka duga, Widura datang untuk menyampaikan perintah raja agar Sangkuni segera pergi meninggalkan Hastinapura. Para Kurawa merasa kaget dan mereka berbondong-bondong menemui ayahnya. Duryudana bertanya terkait perintah ayahnya yang telah mengusir Sangkuni. Duryudana menuduh Widura yang telah mengusulkan saran tersebut. Namun tiba-tiba Bhisma menjawab bahwa dialah yang telah mengusulkannya. Raja Gandhara telah cukup merusak masa depan kerajaan Hastinapura. Ini adalah waktu yang tepat bagi Hastinapura untuk berpikir kembali tentang segala kebaikan yang ada. Apa keuntungan bagi kerajaan Kuru? Duryudana menanyakan keuntungan bagi kerajaan Kuru. Karena itu hanya akan menguntungkan bagi para Pandawa. Bhisma berkata justru itu adalah keuntungan bagi Duryudana. Duryudana dan juga 99 saudaranya akan diberkati dengan kehidupan. Raja Gandhara dan juga Raja Angga mengajari Duryudana tentang perang. Dengan dasar yang Bhisma sendiri tidak mengerti. Saat para Pandawa masuk ke medan perang, maka kehebatan Bhisma pun akan jatuh. Duryudana akan mengerti kebenaran ini jika Sangkuni berhenti memberikan nasihat yang membahayakan Duryudana sendiri. Kau akan memahami kebenaran ini. Sangkuni berkata bahwa yang benar adalah kebalikannya. Yang benar adalah kemarahan Duryudana bisa dikendalikan dengan mendengarkan saran darinya. Yang benar adalah ketika Kurawa dilucuti senjatanya di medan perang itu bisa memicu perang. Ketika Raja Sindhu dibotakan dan merasa terhina itu juga penyebab perang. Ketika Hastinapura akan diserang Pandawa itu juga penyebab perang. Jika Bhisma memutuskan untuk mengusirnya maka semua ini menjadi tanggung jawab Bhisma. Dan bukan orang lain, Bhisma yang agung. Sangkuni meminta izin untuk pergi, kemudian membalikan badan karena raja tidak menjawab. Namun tiba-tiba Duryudana menghentikan Sangkuni dengan mengatakan bahwa raja telah mengizinkan Sangkuni tetap tinggal. Dengan lantang Duryudana berkata, atas nama raja dia memerintahkan panglima perang untuk segera menyiapkan pasukan perang saat fajar tiba. Tentara Hastinapura akan menyerang kerajaan Wirata. Duryudana! Desarasa langsung melarang Duryudana karena perang ini tidak boleh terjadi. Duryudana mengatakan ayah bisa menghentikan para prajurit Hastinapura, namun tidak akan bisa menghentikan dia dan juga saudara-saudaranya, dan juga tidak akan bisa menghentikan Raja Angga. Dia 101 kekuatan akan menyerang kerajaan Wirata esok hari. Untuk apa dia hidup dengan beban penghinaan? Lebih baik jika mereka mati saja. Duryudana tidak akan mengubah keputusannya sambil ngaleos untuk pergi. Duryudana anakku. Keponakanku. Desarasa mencoba melarang namun tidak bisa. Lalu Sangkuni meminta agar Duryudana jangan melakukannya. Duryudana harus berhenti memikirkan perang. Lupakan saja permusuhan dan juga perjuangan. Jika Duryudana mau melakukannya, maka Duryudana akan beruntung. Destarasa pun tersenyum mendengar nasihat Sangkuni yang kali ini sangat benar. Tetaplah damai dan tenang. Tiba-tiba Widura berkata, cara Sangkuni mengatakan untuk membangun perdamaian sangatlah menakjubkan dan juga menyenangkan. Sangkuni tertawa kemudian berkata, Widura bisa menyimpan kesenangan itu untuk dirinya sendiri. Dan menyimpan ketakjubannya itu untuk para Pandawa. Jika Sangkuni telah melakukan kesalahan, maka dia meminta maaf.
Sangkuni berkata pada raja, dia berjanji Duryodhana pasti tidak akan membantah saran darinya. Duryodhana hanya perlu waktu untuk memikirkan usulan perdamaian ini. Raja pun mulai tersenyum dan lupa bahwa tujuan awalnya adalah untuk mengusir Sangkuni. Dan kini Duryodhana menjawab pertanyaan pamannya bahwa dia akan membatalkan niatnya. Dia tidak akan melakukan serangan lebih dulu. Desarasta menghela napas lega mendengar jawaban dari Sangkuni yang sebenarnya hanyalah kepura-puraan. Tapi Itu saja sudah cukup, keponakanku. Sangkuni berkata pada raja dan sekaligus pada Bisma, jika dia meninggalkan Hastinapura, maka dia akan pergi hanya demi menghormati perintah yang mulia raja. Sangkuni kembali meminta izin untuk pergi meninggalkan Hastinapura. Kemudian dia melangkah meninggalkan ruang sidang istana. Hal ini membuat Desarasta merasa bingung apa yang harus dia lakukan saat ini.